Ini loh hasil pengamatan 2 dokter yang mereka sendiri meminta. Itu pun terjadi perubahan. Dari pengacara boleh sama keluarga, pengacara tidak boleh menjadi CCTV, kemudian baik pengacara maupun keluarga termasuk CCTV nggak boleh menjadi harus utus dokter. Dapat dokternya pun tak diakui lagi. Akan aneh ngurus negara macam begini. Maka saya semakin yakin ini pengaruh mafia. Terlalu banyak bahkan uang haram jadi begini. Maka inilah misi kita. Polri, terutama pejabat Polri, tidak boleh lagi menerima hantaran-hantaran dari mafia itu. Baik itu mafia judi, mafia tata niaga narkoba, sabu-sabu, dan smokel-smokel mobil-mobil mewah itu. Gak boleh lagi. Lebih bagus kita berikan gaji polisi. Saya sudah usulkan ke Pak Jokowi atau Presiden minimal 25 juta sebulan. Generalnya 100 juta lebih. Daripada dia mengabdi kepada mafia dapat triliunan. Setelah itu saya harus keluar dari pemakaman itu segera untuk mencari dokter kita toh. Jangan sampai keterangannya berubah. Mau keluar 100 meter itu butuh waktu 1 jam. Karena masa itu semua meneriakkan yel-yel hidup Kamarudin katanya. Semua minta berfoto. Karena ribuan orang minta berfoto, maka bergerak satu lapangan sepak bola aja dari kuburan ke depan itu 1 jam lebih. Sampai keringatnya udah haus, ngos-ngosan. Dipeluk sama ibu-ibu, ini saya bilang, udah ada izin suami belum? Jangan sampai masalah nanti di rumah, saya bilang. Semua peluk saya. Akhirnya sampai juga di mobil, kita kejar lagi dokter ini, udah pada di rumah. Maka segera saya potret, itu hasil kerjanya. Saya potret, kemudian saya minta notariskan. Yang kau punya notariskan, yang kau punya notariskan. Sesuai yang kalian catat di dalam. Maka keterangan 2 orang ini sama. Walaupun redaksional berbeda, tapi substansional sama, substansinya sama. Cara menulisnya yang beda. Maka secara hukum, kalau saya kirim 1, mungkin terkena unus testis, keterangan 1 orang tidak cukup. Ini saya kirim 2, itulah hebatnya kita. Dikirim 2 dan langsung dinotariskan. Jadi akte notaris. Maka akte notaris tidak bisa diganggu gugat, toh? Nah, habis itu kita pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, saya antar ke Barreskrim, muncul masalah baru. Penyidiknya terima ini bukti semua. Setelah diterima, entah dibawa kemana kita nggak ngerti. Apa dibawa ke toilet, apa kemana nggak ngerti. Pulang-pulang bawa teman perwira menengah. Bang, buktinya ditolak bang. Loh, kok bukti ditolak? Karena bukti yang kami terima nanti yang dari dokter forensik. Nggak apa-apa, ini kan diakui oleh dokter. Kami mengirimkan duta 2 orang. Ini hasil pengamatan mereka. Kau pakai aja ini jadi bukti sementara. Mohon maaf bang, pimpinan kita tidak bisa menerima. Entah siapapun pimpinan kita nggak tahu. Entah dibawa ke toilet, entah ke ruang mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas bukti itu ditolak. Bukti pengamatan 2 orang, dokter dan ahli kesehatan. Maka sejak ditolak ini saya sudah berpikir nanti hasil visum terakhir ini nanti yang dari dokter forensik pasti menyesuaikan yang hasil visum pertama. Saya sudah berpikir begitu karena ini data yang begitu akurat kok ditolak. Maka saya sebarlah ini ke media sosial. Salah satu di Kompas TV, di CNN, di Repli Harun, pokoknya di mana saja, termasuk di Henry Firleso. Pokoknya di masyarakat harus tahu. Karena masyarakat pemilik negara ini sebagai semacam pemegang sahamnya. Mereka adalah stakeholder, stakeholder bahwa negara cara-cara yang jahat. Masyarakat tahu. Karena ditolak, maka saya sebar ke masyarakat tahu. Ini loh hasil pengamatan 2 dokter yang mereka sendiri meminta. Itu pun terjadi perubahan. Dari pengacara boleh sama keluarga, pengacara tidak boleh menjadi CCTV, kemudian baik pengacara maupun keluarga termasuk CCTV nggak boleh menjadi harus utus dokter. Dapat dokternya pun tak diakui lagi. Akan aneh ngurus negara macam begini. Maka saya semakin yakin ini pengaruh mafia. Terlalu banyak bahkan uang haram jadi begini. Gitu. Maka mulailah saya berpikir kenapa polisi kayak begini. Kita harus rebut kepolisian. Tidak boleh lagi polisi macam begini.
Saya rindu polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, yang diinginkan oleh rakyat, yang disegani oleh rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setuju nggak kira-kira? Nah, maka inilah misi kita. Polri, terutama pejabat Polri, tidak boleh lagi menerima hantaran-hantaran dari mafia itu. Baik itu mafia judi, mafia tata niaga narkoba, sabu-sabu, dan smokel-smokel mobil-mobil mewah itu. Tidak boleh lagi. Lebih bagus kita berikan gaji polisi, saya sudah usulkan ke Pak Jokowi atau Presiden, minimal 25 juta sebulan. Generalnya 100 juta lebih. Daripada dia mengabdi kepada mafia, dapat triliunan. Diambil triliunan dari Indonesia, dikasih pejabat kita 1 triliun, begitu lewat perbatasan, baru diterbitkan apa itu namanya? Red notice. Udah sampai mana bang? Udah hampir Singapura katanya. Oke. Udah sampai mana bang? Udah masuk lah Singapura. Langsung timbulkan red notice. Dicari katanya. Tapi dikirim dulu. Yang lebih lucu lagi, ada kena red notice mafia. Dalam 1 tahun 9 kali mondar-mandir masuk Indonesia. Lalu apa makna red notice-nya? Saya ngalami sendiri itu. Jadi oleh karena itu, saya mengundang seluruh rakyat Indonesia atau mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita selamatkan Indonesia, selamatkan Polri. Sampai kapanpun kita butuh Polri. Memang mayoritas lebih banyak Polri yang bagus-bagus, tetapi mereka tak berkuasa. Yang berkuasa adalah minoritas, yaitu unsur pimpinan. Oleh karena itu, itulah yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya paparkan siang hari ini. Yang jelas kemarin sudah keluar hasil otopsi. Hasil otopsi itu sampai detik ini tak diberikan ke saya. Diberikannya katanya ke penyidik yang memohon saya. Lucu bukan? Lalu diberikan kepada media secara sepotong-sepotong. Media tak menguasai materinya semua. Loh, kok kepada pemohon tak diberikan, kepada penyidik diberikan, tapi kepada media diberikan sedikit? Ini kan menjadi makin ajaib. Katanya ini rahasia, hanya boleh diberikan kepada penyidik. Kalau rahasia tutup mulut dong. Jangan ngomong kepada media. Antar aja ke penyidik. Oke, hari ini hasil visum et repertum dan otopsi sudah selesai. Saya sudah berikan kepada penyidik. Selesai, tutup mulut. Kalau memang betul. Ini diberitahukan kepada media. Tetapi sepotong-sepotong. Dia bilang, tidak ada penganiayaan katanya. Karena kejahatan itu. Tersangka sendiri mengakui, kami lakukan kok penganiayaan katanya. Ini antara dokter dengan tersangka jadi beda. Tersangka mengatakan, kami jambak rambutnya dulu katanya. Diseret dari luar. Karena dia posisikan di luar tadinya. Menjambak rambut dan menyeret-nyeret itu kan penganiayaan. Benar nggak? Tapi dokter forensik ini macam dukun dia bilang tak ada penganiayaan. Hasil foto-foto saya dan foto-foto keluarga mengatakan ada penganiayaan. Karopenmas mengatakan 5 peluru ditembakkan kena 4, tapi menghasilkan 7 lubang. Lebih hebat lagi nih. Waktu pertama kali. Coba jelaskan peluru macam apa itu, saya bilang. 4 tembakan kena menghasilkan 7 lubang. Saya bilang ini minimal 5 peluru. Minimal 5 peluru. 10 lebih luka. Tolong dijelaskan, saya bilang kepada dokter forensik. Maka dari awal saya sudah katakan 5 peluru. Kemarin dia ngikutin saya. 5 peluru masuk, 4 keluar. Tapi tak tahu arahnya dari mana katanya. Dia tak tahu arahnya, tapi dia menyimpulkan kenapa tangan itu jari-jari kelingking dan jari-jari manis itu patah-patah. Dia bilang akibat apa itu? Serpihan peluru. Hebat pula dia. Apakah ditemukan mesiu di situ? Padahal sudah dibersihin sama dokter suruhan Sambo. Dari mana dia tahu itu penyebabnya peluru? Peluru yang mana yang menyebabkan jari patah-patah? Coba praktekkan peluru bisa mengakibatkan patah-patah. Ayo dong, kan harus scientific investigation kan gitu. Coba buktikan peluru yang bisa menyebabkan tulang patah-patah. Karena pergelangan tangan patah, jari-jari patah, kemudian lipatan kaki nih, mohon maaf nih, lipatan kaki dengkul, mohon maaf ya, di sini ada rembesan darah. Peluru macam apa yang bisa menyebabkan lipatan kaki ada rembesan darah? Kan harus ada penjelasan yang logis. Lalu hilang 3 organ tubuh, yaitu pankreas, kencing kantung kemih, sama empedu. Tapi kemarin dibilang tak ada hilang.
Dokter yang mengikuti ini, yang utusan kita mengatakan 3 organ tidak ditemukan. Dalam arti hilang. Kemudian otak dari kepala pindah ke dada. Kata si dokter apa kemarin itu? Dokter forensiknya katanya ada semua. Ya memang ada, tapi pindah dari kepala ke dada. Dia bilang alasannya berceceran. Orang di kantong, udah ditaruh di kantong plastik kok masih berceceran. Emangnya kantong plastiknya bocor terus kan gitu. Ganti dengan plastik yang bagus dong. Supaya bisa kembali ke sini. Terus kepala ada retak 6. Apakah ini retak akibat peluru atau retak dihantam ke tembok? Kan harus ada penjelasan. Kenapa bisa retak 6? Nah, harus bisa dibuktikan apakah betul dengan ditembak dari belakang, tembus ke hidung, kepala retak 6. Harus diuji coba, karena ini kebenaran material, bukan formil. Kemudian, Baradae katanya menembak dengan Brigadir Joshua. Lalu saya bilang, apakah Polri sudah punya peluru yang bisa U-turn atau mutar balik? Setahu saya peluru itu hanya di Israel ada. Di Israel memang sudah ada. Jadi ditembak dari depan, kalau nggak kena dia mutar balik dia, kayak rudal gitu. Apakah Polri sudah punya? Saya bilang gitu. Karena saya bikin dalil itu paling cuma pancingan. Langsung diajari Baradae. Iya, setelah dia lumpuh, sudah berjongkok dia, saya tembak lagi untuk memastikan mati katanya. Itulah membuat dia menjadi langsung tersangka. Saya bilang ini kejahatan. Sudah lumpuh kok masih ditembak sampai mati. Berarti jahat. Ada evil mind saya bilang. Jadikan tersangka. Ah gitu. Karena tugas polisi itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Dan saya bilang ini execution style. Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini. Jadi orang sudah berjongkok, tapi ditembak lagi kepalanya sampai tembus ke hidung dengan sudut tembak 60. Kalau dia menembak dari atas, nggak mungkin kena di belakang. Kalau kena di belakang itu petak umpet, saya bilang gitu. Maka akhirnya satu persatu dibukakan. Tadinya dibilang pelecehan terjadi ketika baru pulang dari Magelang karena suaminya pergi PCR katanya. Saya langsung patahkan. Pak, saya ke Mabes Polri sampai hari ini gratis PCR di lantai 4. Padahal saya bukan anggota Polri. Kenapa kok pejabat utama Polri harus kecentilan pergi ke tempat PCR? Orang tamu aja dikasih gratis kok. Bahkan dia dulu ketika Dirtipidum Polri, dia ngasih gratis itu di lantai 4. Karena Perdi Sambo kan mantan Dirtipidum. Saya setiap kali ke sana itu dicolok hidung saya gratis. Gak bayar, langsung keluar hasilnya seketika oleh tenaga nakes. Kok sekarang jadi pejabat utama Polri harus pergi PCR? Ini alibi yang tidak masuk akal saya bilang. Akhirnya terbuktilah bahwa Perdi Sambo bersama istrinya sama-sama di rumah dinas itu. Akhirnya lapor mereka pun saya minta dihentikan. Itu hoax saya bilang. Karena dihentikan laporannya, pindah lokus delikti. Tahu kan lokus delikti? Tempat kejadian perkara. Jadi di Magelang katanya. Nggak jadi dia di Duren 3, nggak jadi di Duren 3 pelecehannya, pindahlah ke Magelang katanya kan gitu. Ini macam anak-anak. Kok sudah bintang 2 kok kayak begini, saya bilang gitu. Lebih mudah lagi saya patahkan. Kenapa? Kalau sudah dilecehkan di Magelang oleh Joshua, kenapa ibu masih kecentilan foto foto almarhum, fotonya dikirim ke adiknya. Kakakmu ini dek, luas sekali. Multi talenta, ngerjapan aja mau, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Ini dia lagi nyetrika baju anak-anak katanya. Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan atau diperkosa masih kecentilan memoto pemerkosanya lalu dikirim pula ke adiknya dan dibilang luas sekali? Nggak ngerti apa artinya luas. Mungkin bahasa Jawa kali itu. Luas sekali katanya. Kamu nggak mau datang ke sini bantuin kakaknya katanya. Bantuin melecehkan maksudnya. Bingung kita. Itu WhatsApp-nya saya baca. Makin malu mereka. Dan Irjen Pol macam apa? Kadif Propam macam apa? Menyuruh yang sudah memperkosa istrinya mengawal dari Magelang ke Jakarta. Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang, kenapa tidak lapor di Magelang? Tinggal perintah. Dia kan Kadif Propam. Polisinya polisi. Tinggal perintah Dirtipidum Jawa atau Kabid Propam Polda Jawa Tengah. Tangkap. Istri saya sudah dilecehkan atau diperkosa. Kan tinggal begitu. Lah kok ini ibu ini masih rajin WA-WA-an sampai detik-detik terakhir dia dibantai? Artinya bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya.